Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semuanya. Ketemu lagi ya, masih di channel Wakaji Kreatif, channel yang memberikan ide, inspirasi dan edukasi. Wah, mantap sekali. Sebelum kita lanjut ke videonya, oke, buat teman-temanku semuanya yang hobi membuat barang-barang kreatif, nah kalian sudah berada di channel yang tepat. Oke, nah di sini saya punya sebuah, apa ini namanya ya, gelas plastik bekas ataupun botol plastik bekas ya, botol air mineral seperti ini, apapun mereknya. Wah, tidak perlu khawatir ya, apapun mereknya pasti bisa digunakan. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana caranya kita menempelkan sebuah produk kerajinan kita di dinding. Nah, karena banyak yang nanya, Bang, caranya nempelin rak dinding yang dari kardus ke tembok bagaimana caranya, Bang? Nah, di sini saya akan jawab dengan sangat detail dan dengan sangat presisi bahwa caranya adalah seperti ini. Tahapan pertama, kita akan potong gelas plastik ini ya, kita potong dulu seperti ini. Nah, untuk pemotongannya pastikan presisi dan hati-hati, dan jangan sampai ditangkap Pak Polisi ya. Jadi kita harus membuatnya dengan sangat-sangat yang sangat-sangat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Oke, pertama kita potong kayak gitu, kemudian di sini kita siapkan sebuah penggaris, kemudian kita menggunakan cutter seperti ini ya. Oke, nah untuk cutternya pastikan ketajamannya sangat tajam. Nah di sini langsung aja kita potong seperti ini. Oke, Bang, kenapa kok pakai cutter, Bang? Ya terserah saya. Kalau bosku-bosku semuanya memiliki cutter, silahkan digunakan cutter, tetapi kalau tidak punya ya silahkan saja digunakan apa yang punya. Kalian bisa menggunakan pisau dapur, oke, tidak ada masalah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk pembuatannya ini itu hati-hati ya, jangan sampai melukai diri kita. Nah, untuk jari-jarinya tolong diamankan supaya tidak kepotong oleh cutter kita. Oke, mantap. Tanpa berlama-lama ya, jadi di sini saya akan menunjukkan ide-ide kreatif saya. Tapi sebelum itu, buat bosku semua, teman-temanku yang masih menonton sampai ke detik ini, jangan lupa untuk dukungannya, untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Oke, untuk ketebalannya kira-kira ya sekitar 3 sentian atau 4 senti gitu ya. Oke bosku semuanya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya, kemudian nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru saya selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya, nah ini adalah hasil kerajinan yang akan saya tempelkan. Nah, kemudian teman-teman pada bertanya, Bang, caranya menempelkan seperti apa? Oke, di sini saya akan tunjukkan. Pertama-tama saya akan potong pada bagian ini menggunakan cutter. Oke. Pastikan hati-hati ya teman-temanku semuanya. Untuk bagian ini saya langsung potong seperti ini. Oke, nah udah jebol ya itu. Oke, mantap. Pada bagian sini sudah jebol, sudah bolong. Kemudian pada bagian sininya lagi saya akan lubangi lagi. Oke, nah apakah teman-temanku semua sudah subscribe? Ya alhamdulillah ya buat yang mau subscribe. Kemudian buat yang tidak mau subscribe, saya ucapkan semoga kita selalu sehat walafiat. Oke, kemudian pada bagian sisi yang sebelah sini itu juga kita potong, kita bolongi seperti yang tadi itu ya. Mantap sekali. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya lagi, Bang, gimana cara membuat rak ini, Bang? Oke, nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi cara pembuatannya sangat mudah alias gampang sekali. Jadi teman-temanku semuanya, silahkan langsung dibuat saja di rumah. Jangan khawatir kalau teman-teman semua tidak punya kardus, maka solusinya adalah kalian bisa mengambil kardus di tetangga kalian. Nah, kalau tetangga kalian tidak punya kardus juga, nah ada baiknya kalau kalian ini ya beli di Shopee ataupun Tokopedia. Di sana ada yang jual kardus. Oke, selanjutnya untuk
potongan si gelas plastik tadi itu kita masukkan ke bagian yang kita lubangi tadi bosku ya. Untuk proses pemasukannya itu dari atas kemudian kita masukkan ke dalam, kemudian dari dalam langsung kita masukkan keluar lagi. Nah seperti ini ya. Sambil mengamati videonya teman-teman harus mencobanya ya. Jadi kalau teman-teman tidak mencobanya bisa dipastikan bahwa teman-teman tidak akan bisa atau teman-teman akan kebingungan bagaimana caranya. Oke. Nah setelah ini tahap selanjutnya adalah saya akan membolongi alias membuat sebuah lubang. Untuk teknik pelubangan ini bermacam-macam ya bosku ya. Kalian bisa menggunakan teknik namanya ini adalah teknik ting gunting ya. Jadi untuk pemotongannya menggunakan gunting. Nah tapi bosku juga bisa menggunakan teknik-teknik yang lainnya, silahkan saja dicoba. Bang, lubangnya segede apa bang? Lubangnya segede jarum, segede jarum sih. Lubangnya segede paku aja bosku ya. Jadi jangan gede-gede, jadi lubangnya segede paku aja. Udah cukup. Bang, kenapa kok dilubangi? Ya dilihat aja ya bosku ya. Nanti kalian juga akan tahu sendiri apa yang saya maksudkan. Nah, sampai di sini apakah kalian paham? Wah. Oke bosku, jangan lupa ya untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian kita siapkan sebuah paku dan pakunya langsung aja kita lebokkan di situ ya, kita encep-encepkan, kita tancapkan seperti itu. Nah kemudian untuk yang satunya lagi langsung kita tancapkan seperti ini. Dan sekarang saat yang terpenting yaitu proses paku memaku. Nah paku yang sudah kita tancapkan tadi itu sekarang akan kita paku di tembok. Caranya adalah seperti ini. Oh kan mantap kan ya. Jadi dengan cara seperti itu saja, jadi langsung kita paku, nanti ini dijamin kuat, tahan lama dan tahan gempa. Buat teman-teman yang masih bingung, jangan khawatir, saya akan membuka les privat ya untuk teknik ini tadi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ini yang sudah saya paku. Oh mantap sekali kan ya. Terima kasih bosku semua yang menonton sampai ke menit ini. Wah saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk membuat video lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.